Oke, nah alhamdulillah udah bisa tersambung kembali. Oke, Ya, teman-teman, saya buka kembali ya Pak, izin. Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan Sobat Pesan Modal Syariah. Eh, Gimana kabarnya? Apakah sehat? Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat ya teman. Nah, untuk IG Live kali ini kita kehadiran narasumber dari Bapak Agus Muntolib, yaitu Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Ekonomi IKFH Undip ya Pak. ya, Nah, teman-teman, pada IG Live kali ini kita kan sedang ada di bulan Zulhijjah, di mana di bulan Zulhijjah ini ada momen spesial, salah satu rukun ibadah Islam, rukun Islam kelima itu ibadah haji ada dilaksanakan di bulan Zulhijjah ini. Nah, teman-teman mungkin di sini ada yang berencana untuk melakukan ibadah haji ataupun umroh juga ya mungkin saya teman-teman. Nah, pas selama sekitar 30 sampai 45 menit ke depan kita akan membahas terkait gimana sih perencanaan keuangan uh, uh, untuk ibadah haji dan umroh. Oke, nah, di sini sudah hadir narasumber kita yaitu Pak Agus Muntolib. Halo Pak Agus, boleh ya, disapa teman-temannya di sini. ya, teman-teman Pasar Modal Syariah. Saya Gus Muntolib, mewakili apa ya dari Pusat Studi Hukum Ekonomi IKFH Undip. Mungkin menyapa dulu ya. Biasa panggilannya apa nih, Mas Sofyan? Sobat Pasar Modal Syariah, Pak. Oh iya, apa Sobat Insan? Pasar Modal Syariah. Oh sobat ya, sobat Pasar Modal Syariah. Semoga teman-teman yang hari ini sudah menjalankan ibadah Idul Kurban tetap diberkahi oleh Allah, dan saat ini masih puasa ya, harap bersabar mungkin sampai menunggu maghrib. Besok kita sama-sama potong kurban. Ya, suara saya masuk ya, Mas Sofyan ya? Ya jelas Pak, di sini jelas juga. Mungkin Siap, di siap. teman-teman apakah jelas juga? Silakan komen kalau misalkan ada kendala atau apa ya teman-teman. Oke Pak, mungkin biar mengefektifkan waktu ya Pak karena Siap. tadi ada sedikit problem. Oke, mungkin kita di sini kita akan membahas tentang perencanaan keuangan haji dan umroh. Nah, mungkin di sini ada dua ibadah, yang satu wajib ya Pak, Ya, yang satu sifatnya sunnah. Nah, yang benar ya. sifatnya wajib ini adalah haji. Nah, ini mungkin kita perlu persiapan lebih panjang ya Pak, karena kalau kita lihat antrian di situs Kemendag, saya kemarin sempat ngecek juga untuk antrian Kemenak ya? haji ini kita ya Pak, bisa tiap daerah tuh waktu tunggunya belasan hingga puluhan tahun gitu. Jadi sebenarnya banyak yang bisa kita persiapkan dari sekarang. Nah, satu lagi mungkin ibadah umroh itu sifatnya waktunya bisa dilakukan kapan saja kecuali waktu haji ya Pak. Nah, mungkin di sini kita akan membahas langsung bagaimana sih perencanaan keuangan haji ya. Nah, mungkin pertama kira-kira nih Pak, apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk ibadah umroh maupun haji Pak? Ya, mungkin kita coba bedah dari konsep awal dulu ya, bahwa innamal a'malu binniyat gitu ya. Eh, Hadis yang pertama itu di Arba'in, bahwa segala sesuatunya itu tergantung dari niat. Makanya niat itulah yang kemudian menentukan sebuah proses, yang kemudian proses itu ketika dirancang dengan baik akan menimbulkan aksi. Kemudian setelah aksi dilaksanakan sesuai dengan niatan ikhtiar, nanti hasil yang terbaik insya Allah tidak akan mengkhianati sebuah proses gitu ya. Yang pertama niat, yang kedua khususnya haji dulu nih ya. Ini pengalaman pribadi juga nih. Saya itu salah satu orang yang dulu mungkin eh, berbeda dengan generasi teman-teman seumuran saya gitu ya dulu ya. Jadi saya dulu tuh waktu masih muda itu banyak hal yang pengen saya apa ya peroleh gitu, belajar dari ilmu gitu ya. Kemudian bahkan saya itu dulu sudah bekerja pada saat belum lulus kuliah gitu ya, udah diterima di suatu perusahaan.
Jadi tinggal nunggu wisuda, tapi saya udah berangkat ke perusahaan duluan. Nah, kemudian setelah itu di tahun 2009 saya memutuskan untuk melamar PNS saat itu. PNS yang saya lamar cuma dua, yaitu KPK sama Kemenkeu, dan alhamdulillah di tahun 2010 diterima. Nah, dari situlah proses kemudian saya melaksanakan peta kehidupan yang dulu saya bikin. Kembali lagi ke konsep awal bahwa niat itu tergantung dari segala sesuatu itu tergantung dari niat, dan kemudian kita lakukan prosesnya. Nah, saat tahun 2010 itu yang namanya haji itu belum, ngantrinya belum gila kayak sekarang. Jadi kayak di Jakarta itu saat itu tuh 6 tahun ngantrinya. 5 sampai 6 tahun. Jadi tahun 2010 tuh, saat itu saya memang kere ya. Jadi nggak punya uang, nggak punya pendapatan yang bagus gitu ya. Yang saya lakukan adalah pola konvensional. Mohon maaf, tahun 2010 dulu saya belum mengenal yang namanya investasi. Saham, reksadana, ataupun produk investasi yang lain. Paling emas yang saya kenal. Tetapi untuk membeli emas juga harus pergi ke toko-toko yang atau gerai-gerai yang cukup bonafit ya. Di toko Cikini gitu, daerah Cikini dan sebagainya. Yang saya lakukan adalah menabung. Nah, kemudian sampai uang itu terkumpul di tahun 2012. 2012 saya terkumpul, tapi baru cukup untuk satu orang saja. Sementara saya kan sudah punya istri ya, tahun 2009 itu saya sudah menikah. Saya sudah punya istri, dan kemudian saya untuk mendapatkan sejumlah uang itu tetap terus mengumpulkan sampai 3 tahun. Yang saya sisihkan itu rata-rata itu minimal saat itu 2 juta minimal. Yang saya sisihkan untuk yang namanya tabungan haji. Sampai akhirnya alhamdulillah di tahun 2013 saya berhasil membeli porsi haji. Nah, mulai gelagat saya agak aneh itu di tahun 2011 menjelang 2012 itu banyak sekali bank-bank yang melakukan penawaran, Pak, Bapak kalau nabung haji kayak gini kelamaan, Bapak mending ini saja, ada layanan produk kita berikan porsi. Jadi nanti Bapak membeli porsi itu dengan biaya pembiayaan ya dari kita, nanti Bapak tinggal bayar biaya adminnya saja, yang itu bisa dicicil dalam waktu 6 bulan atau 1 tahun. Nah, itu saya kepikiran, wah kalau saya nyicil kemungkinan berat gitu, karena jangka waktunya kan pendek. Sementara satu orang saat itu plafonnya 20.500.000 kali 2 itu 40 jutaan. Wah, berat gitu ya. Akhirnya saya memutuskan, enggak deh Mbak. Nah, semenjak di tahun 2012 ke 2013 itu lonjakan antrian tuh meningkat drastis. Itu disinyalir karena adanya orang-orang jualan porsi itu melalui pembiayaan bank. Nah, itu Pak Mas Sobian. Nah, ini yang harus disiasati oleh teman-teman. Sekarang kalau kita bicara haji ya, apa yang harus dipersiapkan? Ya, teman-teman harus siapkan niat, siapkan dana gitu. Terus bagaimana mengelola kita untuk mengelola dana itu kemudian bisa terkumpul menjadi persiapan untuk porsi ya. Mungkin teman-teman juga bisa baca referensi sekarang ya, bahwa untuk mendapatkan nilai porsi itu naik sekarang 25.500.000 kalau nggak salah. Jadi nilainya kan lebih besar. Karena nilai yang lebih besar, asumsinya kalau kita nabung setiap tahun dengan taruhlah UMR ya, UMR sekarang di DKI taruhlah 4,5 paling moderat, rata-rata 4,5 juta. Nah, kalau 4,5 juta, berapa yang harus saya sisihkan? Kalau saya sisihkan 1 juta, untuk mendapatkan nilai 25 itu kan sekitar 2 tahun lebih. Tapi kalau saya saya harus nabung lebih dari 2 juta, hidup kita 4,5 juta juga agak berat gitu kan. Makanya ada pola, kalau saya baca di beberapa literatur, perencanaan keuangan itu bisa dibagi dari persentasenya dari 10% gitu ya, untuk untuk kita untuk sediakan dana darurat, kemudian 20% itu untuk tabungan atau investasi, kemudian untuk kebutuhan pokok itu 40%, dan sisanya kalau misalnya kita ada cicilan 30%. Jadi kalau misalnya sekarang kita gaji 4,5 juta, ya lebih baik kita
menyisihkan dananya itu untuk investasi saja. Nah, sekarang persoalannya, investasi mana sih yang bisa memberikan return yang terbaik, tetapi dananya itu tidak akan tergerus nilainya, tapi justru memiliki lindung nilai yang bagus gitu. Nah, saya sarankan teman-teman di sini lebih baik beli SBN syariah yang retail. Kalau pemerintah mengeluarkan suku retail, langsung itu buruan beli. Nah, jadi itu yang paling aman, memberikan lindung nilai tetapi returnnya bagus. Misalnya di atas 6% gitu ya, atau yang pengalaman yang kemarin ya, itu suku retail ternyata SR ya, SR itu sekitar 6%. Kemudian kalau misalnya investasi retail kita saat ini belum buka-buka nih, belum ada yang buka lagi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan nabung di bank. Karena kalau nabung di bank, itu nilai teman-teman, uangnya itu semakin berkurang. Bukannya bertambah, tetapi makin lama makin habis. Percaya aja deh, misalnya ya, teman-teman sekarang sisain uang 3 juta. Kira-kira 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi lihat. Jangan ditambah, di top up, jangan juga dikurangi. Nanti lama-lama habis itu karena biaya administrasi, biaya pajak. Terus deposito juga sama. Deposito itu pajaknya, deposito meskipun syariah juga ya, itu pajaknya juga gede loh, 20% bayangin. Untuk keuntungannya. Misalnya kita itu setahun ya, misalnya deposito bunganya adalah 4% atau imbal hasil kalau di syariah ya. 4 atau 5% dalam 1 tahun. Dibagi 12 kan berarti sebulan. Nah, itu kalau returnnya dikembalikan tiap bulan pun itu masih dipotong 20%-nya. Jadi tinggi sekali. Sehingga return yang kita peroleh itu semakin kecil. Apakah itu bisa mengejar inflasi? Ya nggak akan bisa ngejar. Bayangin aja inflasi di tahun 2022 kemarin itu 5% loh. Meskipun pertumbuhan kita juga lebih sedikit di atas itu. Tetapi kalau inflasi kita segede itu, apalagi sekarang negara-negara di dunia itu ya, sekarang lagi isinya adalah inflasi, itu akan cukup berat. Makanya saran saya, apa yang harus dipersiapkan? Pertama, teman-teman sisihkan dana, itu konsisten, nggak boleh putus tiap bulan dan nggak boleh disisakan, artinya disisihkan. 1 juta misalnya ya, untuk yang teman-teman UMR. Tapi kalau di atas UMR ya, kalau bisa lebih ya, karena ini kita sudah niat untuk mendapatkan nilai porsi itu sekarang 25,5 juta, jadi cukup gede. Kalau misalnya sekarang teman-teman sudah punya tabungan senilai itu, jangan beli mobil, jangan beli motor, jangan beli apapun. Langsung sekarang ambil porsi, bayangin ya, di Bekasi sekarang tuh tunggunya untuk reguler itu 25 tahun. Kecuali teman-teman adalah anak sultan, seperti anaknya Raffi Ahmad, temannya Raffi Ahmad ya, atau pemegang saham perusahaan yang lain ya bisa haji ONH plus. Kalau ONH plus itu pun masih masa tunggu sekitar 3 tahun sampai 5 tahun. Kalau yang mau hari ini tahun ini berangkat juga ambil furoda, tetapi ongkosnya itu gede banget gitu, 29.000 US dollar. Itu sekitar hampir 450 juta loh. Nah, itu agak berat. Nah, kalau kita yang kaum ya begini-begini aja ya hidupnya, yang penting bisa makan gitu kan. Niat kita itu tetap Allah akan bisa memperjalankan hambanya. Bagaimana? Karena itu namanya panggilan ya. Barangkali suatu saat nanti kenapa kita istiqomah bisa ambil porsi nunggu 25 tahun, that's fine, nggak apa-apa. Peluangnya adalah orang-orang yang ketika masa nanti ngambil, diberikan kesempatan, banyak yang nggak bisa bayar. Masalahnya banyak seperti itu. Karena apa? Sekarang biaya haji itu idealnya itu kan sekitar bukan lagi di angka 30-40 ya, udah di atas 50 sekarang biayanya. Jadi kalau sekarang dipanggil oleh Kemenak untuk melunasi, itu ongkosnya untuk melunasi itu gede loh. Dulu saya taruhlah tahun 2013 daftar. Untuk bisa kemudian berangkat nanti itu saya menunggu dulu ya, waktu saya dapat pertama kali nomor porsi saya cek itu 2024, karena pandemi itu mundur 2 tahun 3 tahun. Jadi diestimasi saya kemarin cek di bulan Juni awal tanggal 4 itu saya lihat di tahun estimasi berangkatan saya itu 2027. Jadi banyak teman saya yang sekarang itu baru berlomba-lomba untuk daftar, yang ketika mereka cek itu di antara tahun 2040-an berangkatnya. Itu kan udah mendekati pensiun kita. Nah, begitu. Itu satu hal untuk perencanaan keuangan.
Tapi persyaratan administrasi, taruhlah misalnya teman-teman mau haji ya, itu baiknya teman-teman sudah memikirkan kondisi kesehatan juga, mulai sering-sering medical check up ya. Yang sekarang penyakit sudah aneh-aneh, banyak cancer. Kayak kemarin Aldi Taher aja kan, yang lagi viral tuh Mas Sofian, itu aja kena cancer Ya. gitu, masih muda padahal. Nah, ini tetap kita istiqomah. Terus yang kedua, tetap sisihkan, jangan sisakan. Umroh juga demikian, Mas. Kalau umroh itu sekarang lebih gampang ya. Kalau umroh kan istilahnya haji kecil nih ya, haji kecil. Jadi pastikan bahwa kalau umroh itu kan tidak ada masa tunggu yang lama. Biasanya setahun gitu kita tinggal milih, ada duit, kita milih lembaga biro perjalanan yang certified dan berizin dari Kemenak gitu ya. Kemudian teman-teman juga harus pastikan untuk memenuhi persyaratan, mulai dari paspor, kemudian vaksin, sertifikat vaksin yang sudah satu atau dua gitu ya, atau booster dan sebagainya. Kalau misalnya teman-teman pun nggak punya vaksin, bagaimana solusinya ya? Minta surat keterangan ke rumah sakit bahwa kenapa saudara tidak vaksin. Kalau karena suatu penyakit gitu ya, ya pasti akan dikeluarkan pemerintah oleh rumah sakitnya. Tapi kalau enggak ya teman-teman segera vaksin. Sementara itu Mas Sofyan. Oh ya, betul Pak. Jadi tadi mungkin selain dana, kita juga menyiapkan kesehatan dan dokumen-dokumen ya Pak. Iya, Dokumen-dokumen. Nah kira-kira persyaratan yang gitunya, kira-kira yang umumnya ada apa aja sih Pak untuk kalau persyaratan dokumen? kalau haji ya, kalau haji kita bicara haji, ini kan momentumnya kebetulan haji ya. Teman-teman kalau mau reguler itu segera datang ke bank, buka rekening haji khusus ya. Baiknya ke bank syariah nggak apa-apa. Kan banyak ya sekarang bank syariah. Nah, di situ sekarang pembukaan kan tadi 25. Kalau nggak belum bisa, tadi saya bilang buka dulu, kemudian Anda nabungnya jangan di situ. Anda nabungnya ke eh, tempat investasi yang tadi bilang. Jadi ambil saja reksadana syariah yang pasar uang gitu ya. Itu memiliki lindung nilai yang cukup bagus dibandingkan dengan kita deposito karena tidak akan tergerus dari inflasi. Terus yang kedua apa namanya? Kita kalau misalnya bisa kesempatan untuk membeli suku retail negara ya, itu yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, itu jauh lebih bagus karena returnnya juga lebih tinggi. Jangan beli reksadana yang nilai fluktuasinya cukup tinggi ya dan risikonya cukup tinggi kayak reksadana saham itu tidak recommended saya. Saya pribadi tidak recommended. Meskipun memang tinggi, tetapi ada risiko tinggi sehingga yang namanya kita dana cadangan untuk investasi umroh itu menjadi nggak pas gitu. Beda kalau teman-teman memang niatnya untuk mencari keuntungan gitu ya. Sehingga risiko gede juga nggak masalah. Sehingga kesiapan dari kita. Memang semuanya tergantung kesehatan kita. Terus untuk proses administrasinya, teman-teman kalau untuk haji ya, itu begitu sudah mendapatkan dana cukup, nanti ke Kemenak setempat, ke kantor Kemenak setempat, untuk mendaftarkan dan penyetoran dana debit di bank tadi, kemudian untuk mendapatkan porsi. Begitu teman-teman sudah dapat porsi, itu aman. Itu bisa dicek Oh, melalui aplikasi Siskohatnya Kemenak itu. Yang haji ya, apa namanya istilahnya? Di aplikasi Haji Plus ya kalau nggak salah. Nah itu administrasi untuk haji. Nah kalau yang administrasi untuk apa namanya umroh. Nah kalau umroh teman-teman harus punya paspor dulu. Misalnya mau berangkat tahun depan, bikin paspor sekarang. Sekarang ngantri paspor gila-gilaan teman-teman, apalagi di Jakarta. Hari ini kita bisa mendaftar online, itu bisa dapat giliran tuh bisa 3 minggu, 4 minggu ke depan loh. Jadi saking banyaknya peminat, apalagi sekarang sudah dibuka ya apa namanya, tidak ada PSBB, tidak ada PPKM, tidak ada pembatasan, semuanya itu terbuka akses, mendorong akhirnya kita itu susah untuk bisa mendapatkan kepastian waktu untuk bisa daftar paspor gitu. Nah paspor sendiri itu sekarang online teman-teman, cek saja di administrasi itu ya apa namanya imigrasi ya. Nanti teman-teman bisa Google bagaimana cara pendaftaran paspor. Terus yang administrasi yang lain tadi teman-teman datangi ke kantor lembaga
yang berizin ya, tolong ini benar-benar karena saya punya pengalaman jelek. Dulu waktu tahun 2016 saya sama istri daftar niat umroh, malah terjebak pada umroh bodong. Nah, itu ini bukan biasa investasi ya, ini umroh bodong nih, kurang ajar benar. Niatnya kita pengen ibadah tapi ketipu. Tapi ya sekali lagi karena ini panggilan ya sama dari Allah, kita memang nggak layak dipanggil saat itu kali mungkinnya. Gitu Mas Oke, Sofyan. oke Pak. Mungkin selanjutnya tadi kan kita udah bahas cara persiapan, Mm-mm. dana, kemudian administrasi. Terus mungkin persiapan setelah misalnya pengeluaran di sana ini kan kalau haji belum ya belum ada kesempatan ya mungkin ya Pak. Oh ya nggak Nah bisa mungkin ya. kalau umrohnya pengalaman umroh Pak boleh di-share kira-kira apa aja yang perlu dipersiapkan selama ibadah umrohnya gitu Pak. Iya. Ini pengalaman ruhani pribadi seseorang. Jadi nanti teman-teman akan merasakan setiap insan itu memiliki proses perjalanan rohani sendiri-sendiri. Yang saya rasakan dulu saya tiba-tiba ya saat itu ya di tahun 2020 saya ditelepon sama ibu, Lep kapan kamu umroh gitu kan? Karena saya bilang belum tahu mak gitu kan. Terus mak saya bilang ini kamu ikut daftar umroh ini aja sama istrimu. Terus nanti hubungi ini. Jadi proses saya ditelepon ibu saya sampai saya berangkat umroh itu cuma 2 minggu. Dari ngurus paspor, kemudian suntik meningitis saat itu diwajibkan, sekarang nggak diwajibkan. Kemudian ngurus apa namanya administrasi di kantor ya ada foto, ada banyak sekali sih kalau yang di administrasi kantor itu kalau nggak salah kita menyerahkan sejumlah dokumen penyetoran dana, kemudian apa namanya beberapa kelengkapan yang harus kita isi, formulir-formulir dan sebagainya untuk pendaftaran visa dan sebagainya. Nah, itu biaya umroh itu kan sekarang variatif ya. Dari sekarang 25 jutaan ada itu yang paling biasanya yang rata-rata paling rendah 25 sekarang. Sekarang yang rata-rata plus itu di atas 32. Nah, teman-teman siapin juga kalau sudah di atas 32, saya mau umroh tahun depan atau saya pengen daftar posisi haji dulu. Nah, ini teman-teman harus bicara skala prioritas dan kemampuan terutama. Kalau teman-teman memang masih muda dalam arti masih umur 20-an, 30-an, saya sarankan teman-teman eh, investasi atau nabung untuk beli porsi dulu. Kenapa? Karena umroh itu posisinya kan haji kecil ya, tidak diwajibkan secara hukum ibadah madu yang kita wajibkan dari syahadat, sholat, rukun rukun apa namanya Pak? Rukun Rukun Islam Islam. ya. Nah itu. Kalau umroh itu sunnah hitungannya. Karena umroh itu bisa dilakukan setelah teman-teman haji. Jadi begitu haji Anda bisa umroh. Itu bisa di waktu yang sama gitu ya. Tapi kalau umroh nggak bisa gitu. Umroh itu waktunya lebih fleksibel. Bahkan teman-teman mau Ramadan nanti kalau sudah mulai kemapanan secara finansial udah cukup kuat gitu ya. Teman-teman mau ibadah waktu umrohnya diambil Ramadan itu biasanya peak season tuh rebutan dan harganya lebih tinggi. Kemarin saya ditawarin sampai 50-60 juta Wah, geleng-geleng di bulan Ramadan. Memang niat untuk ibadahnya semakin kuat sih tapi ini. Nah, persiapan saya pengalaman ya itu fisik yang jelas fisik karena ibadah umroh itu ibadah fisik. Kemudian teman-teman juga harus banyak mulai ini pengalaman pribadi sih ya. Saya banyak sedekah kemudian mendekatkan diri sama Allah gitu ya supaya di sana itu dipermudah dan jangan lupa minta doa restu orang tua. Sebelum berangkat teman-teman minta maaf semua ke tetangga karena ini pengalaman benar ini Pak. Waktu saya umroh itu kan bulan Februari berangkat. Pulangnya itu di sana sudah ditutup dari Arab Saudi. Jadi Arab Saudi ditutup karena sudah apa namanya lockdown. Kerajaan itu sudah Lockdown lockdown, ya, menutup sudah sih menutup jadi deh. diri. Tapi boleh orang orang keluar karena kalau saya nggak keluar nggak pulang itu saya. Karena pulang saya tanggal 2 atau 3 Maret kalau nggak salah. Jadi itu udah posisinya dunia global itu sudah COVID sudah merajalela. Jadi waktu
saya umroh itu teman sekamar, kan sekamar saya ngambil yang kuat ya, yang empat bed gitu. Itu teman saya meninggal di sana Pak. Dan alhamdulillah memang itu impian beliau gitu. Nah, kenapa tadi saya minta teman-teman untuk mempersiapkan diri itu untuk selalu minta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti, mendoakan yang terbaik. Itu tujuannya adalah kalau kita nggak pulang kembali dan nggak sempat, itu sudah pernah kita tersampaikan di sana. Nah, jadi hal-hal yang seperti itulah yang itu apa perjalanan rohani teman-teman nanti akan beda-beda. Dan yang penting nih, ketika Anda berangkat umroh, siapin dana untuk yang di rumah. Jangan sampai mereka Oh iya, agak kesulitan keuangan finansial. Minimal ya minimal kalau sekarang ya, ya kalau kita jalan sekitar 9 atau 10 hari, siapin aja 10 sampai 10 juta lah, insya Allah cukup itu. oh Di iya. luar anak-anak Apalagi yang untuk sekolah. Ya itu ya sih. apalagi ketika haji ya, kita lebih lama lagi ya. Wah itu Yang haji lebih kita kalau perlu persiapan furoda, dana segini. kalau furoda cepat Pak. Kalau furoda nggak terlalu lama itu 10 hari kalau nggak salah ya. Ada yang 10 hari, ada yang 14 hari. Tetapi kalau yang reguler itu kan sampai 40 hari ya, Ya, itu cukup lama. Karena cukup lama memang dana yang harus ditinggal cukup besar juga itu. oh iya. Oke ya buat teman-teman. Jadi selain dana persiapan, dana ketika pelaksanaan juga ya, ketika dana ketika berada di sana dan dana ketika keluarga yang ada di Indonesia itu perlu Rumah. dipertimbangkan juga ya Iya. di rumah. Ya. Kemudian tadi sempat ini sudah ada beberapa pertanyaan nih Pak. Nah teman-teman boleh kalau ada mau pertanyaan silakan diketik di kolom Ada komentar ya? atau di kolom questioner di sini. Ya. Ada Pak. Ya, mungkin tadi kan Mungkin sempat bahas ada ya Pak. ya silakan silakan. Oke. Ya tadi Pak mungkin saya dengar Bapak ada waktu umroh yang pertama mungkin ada ya sempat kena isu lah, kena halangan juga. Nah mungkin ada tips nggak Pak untuk menghindari nih penipuan kayak investasi umroh atau travel-travel yang bermasalah mungkin. Dan ini sebaiknya kita gimana sih Pak untuk menghindari itu? Iya. Jujur saya dulu tuh karena tergiur murahnya ya Mas ya, dan saya agak buta karena bayangan saya yang namanya lembaga sudah berizin dari Kemenak itu kan dia masuk anggota asosiasi diawasi Kemenak, kan menurut saya sudah cukup secure gitu, dan dia menawarkan sesuatu yang murah gitu. Delalah ada teman kantor yang ternyata berangkat juga, ya saya tertarik lah. Oh, Nah ternyata ini saya sebutin aja ya namanya, First Travel namanya. Ini kasusnya mencuat di tahun 2017. Sampai sekarang dananya tidak dikembalikan ke publik hasil rampasannya. Si direktur itunya kan dihukum vonis penjara sampai 18 tahun sama 20 tahun ya kalau nggak salah. Nah, persoalannya kan saat itu saya tergiur murah. Ini jangan sampai terjadi buat teman-teman ya. Biaya murah itu tidak menjamin gitu ya. Tetapi bagaimana mengidentifikasi? Yang pertama, memang kita harus meyakini bahwa dia itu eh, apa namanya, eh, terregister izin. dengan berizin ya, terregister dengan baik, apa namanya, di Kemenak. Kemudian masuk anggota asosiasi apa biro perjalanan itu. Nah, yang kedua, itu teman-teman bisa cek referensi dari masing-masing yang mungkin kenalan yang sudah pernah berangkat, tetapi teman mau berangkat dalam waktu dekat. Jadi jangan yang lama. Jadi misalnya nih, ini ada teman baru berangkat hari ini, baru mau berangkat, terus bulan depan selesai. Bulan depan apa? Minggu depan mungkin dia akan pulang gitu ya. Nah, mungkin teman-teman pengen berangkat di momentum yang mau deketan juga. Jadi jangan yang jauh gitu ya. Jadi persiapannya taruhlah sebulan gitu ya. Ya, segera langsung menanyakan bagaimana ininya, referensinya atau penilaiannya gitu ya. Nah, ada juga beberapa yang saya ketahui ya, ini ada entah milik atau entah terasosiasi. Saya melihat ada banyak-banyak tokoh agama ya, para kiai, kemudian ada habib, kemudian ada ustadz-ustadz kondang gitu ya.
eh, menurut saya yang aman dan oke adalah orang yang betul-betul dia pimpin sendiri itu. Kayak misalnya saya melihat beberapa mengikuti IG-nya salah satu umroh yang dia dipandu langsung oleh Salim Afilah. Ini saya, mohon maaf saya sebut nama ya. Kebetulan karena saya ngikutin follow IG-nya. Ya, saya cek itu terus sebelum saya mau memutuskan untuk dia, saya ikuti perjalanan terus. Oh, ternyata dia sendiri yang jalan gitu di bulan Ramadan misalnya. Ya udah, saya percaya sama dia. Kemudian kita upayakan dapat kontaknya si itunya ya, karena kan biasanya ada salesnya gitu. Upayakan kita datang ke kantornya langsung dan menanyakan kepastian berangkatnya. Biasanya nih Mas ya, yang bukan menjanjikan, yang pasti bonafit dan ini harganya itu memang bersaing Mas, tinggi gitu, lumayan di atas rata-rata. Misalnya kemarin di itunya Ustaz Salim itu kan 50 ke atas itu untuk di bulan Ramadan saya lihat. Akhirnya saya mengurungkan diri untuk satu ini. Jadi seperti itu untuk bagaimana memilihnya ya, tips-tipsnya. Oke, Gitu Mas. oke. Mungkin Pak ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di sini. Pak, kalau dari Mbak Reza Silvi, bagaimana Pak kalau haji atau umroh pakai uang pinjaman dari bank katanya? Uang pinjaman dari Dari bank, bank, iya, bank syariah ya. iya. Ya, Mungkin, jadi gini, ini sebenarnya ada beberapa, mohon maaf saya nggak ahli fikih ya, tapi saya membaca beberapa referensi. Ada kalanya beberapa fatwa saya nggak tahu persis, menyampaikan begini, bahwa prinsipnya kalau ibadah haji itu kan harus yang mampu. Kaidahnya adalah orang-orang yang mampu. Mampu itu artinya dalam segi finansial, fisik, apapun lah ya, termasuk memberikan sangu atau uang saku bagi keluarga yang kita tinggalkan. Nah, bagaimana kalau kita membiayai hajinya itu dengan menggunakan utang? Itu beberapa apa namanya, ulama kan bilang ada yang ibadahnya terutang begitu sampai dia lunas. Bagaimana kalau nggak belum lunas kita meninggal? Wah, itu menjadi persoalan. iya Pak. Eh, apa? Ada dampak yang berkelanjutan di sana. Mohon maaf sekali lagi saya nggak belajar tentang hukum syariah di fakultas atau di kampus dulu ya. Jadi saya apa namanya, basicnya adalah hukum umum. Jadi pribadi saya kalau untuk menggunakan ibadah haji untuk dana talangan dan sebagainya, baiknya hindari karena memang eh, semoga tidak ya terjadi ya. Khawatirnya di dalam perjalanannya nanti ada masalah. Atau teman-teman misalnya memiliki pinjaman, tetapi pinjamannya ke keluarga itu saya kira nggak menjadi persoalan ya. Misalnya minjam ke kakak, kak saya pinjam uangnya untuk daftar porsi. Nanti dalam waktu sekian saya akan lunasi dengan uang tabungan yang saya investasikan di reksadana pasar uang syariah misalnya ya. Nah itu saya kira jauh lebih aman. Nah, kemudian yang umroh itu jangan kemudian ini juga perlu saya tegaskan ya, bahwa kalau kita umroh jangan ngutang. Itu juga sama persoalannya. Kalau kita meninggal di sana gimana? Atau enggak, ya meninggalnya bukan di sana, entah kita mau berangkat meninggal duluan gitu ya. Itu agak agak membahayakan karena belum lunas gitu kan. Jadi utang akan ditagih dibawa mati dan akan dipertanggungjawabkan ya. Saya kira solusinya adalah untuk mendapatkan posisi haji sesegera mungkin daftar aja, pinjam aja ke kakak, ke kerabat, ke orang tua atau ke siapa yang kita bisa apa namanya, memastikan bahwa kita bisa melunasi karena untuk kita berangkat kan jauh. Nah, kalau kita minjem untuk ibadah umroh, pastikan kita itu sudah melunasinya sebelum kita berangkat. Itu penting banget karena kalau nanti dari awal kita sudah sesuatu yang terutang terus kemudian kita selesai ternyata kita dipanggil Allah duluan, itu menjadi persoalan yang lain gitu ya. Kaidah Iya. hukumnya kan berbeda. Oh iya, betul Pak.
Ya mungkin karena di kan rukun Islam itu haji ada dalam kurung bagi yang mampu ya Pak. Iya. Jadi jangan sampai maksain gitu ya Pak, betul. Karena emang berisiko ketika kita bisa pinjam ke uang, apalagi ke pihak luar ya Pak, betul Pak. Iya. Nah, oke. Kemudian ini ada satu lagi pertanyaan Pak hmm, dari Kom MMS. Kak, sebagai pemula apakah ada saran untuk menabung di mana yang lebih baik selain di bank nih Pak? Nah ini mungkin Iya. perencanaan boleh diulang lagi Pak nih Ya, ketika jadi kita gini. mau. Saya tekankan kembali lagi, menabung itu istilah kita menitipkan motor kita ke tempat penitipan motor gitu ya. Jadi artinya kita mengeluarkan dana untuk membayar biaya parkir pastinya gitu ya. Nabung juga demikian. Bagi saya menaruh uang di bank itu nggak juga aman-aman juga, meskipun ada dana pelindungan bagi nasabah melalui LPS ya. Tapi berapa sih yang akan diganti gitu ya? Kalau banknya nanti hilang atau lenyap gitu. Akhir-akhir ini kan kita beberapa kali dengar ya, kasus bank dana nasabahnya itu hilang, raib gitu. Padahal tidak ada transaksi yang dilakukan oleh nasabah itu. Nah, yang saya ikuti di peraturan OJK itu diwajibkan bahwa si bank itu bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan nasabahnya. Kalau masih sengketa berlanjut itu baru dibawa ke LAPS gitu ya, lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Nah, bank yang aman itu nggak ada bagi saya di Indonesia ya, belum ada. Paling aman adalah ya memang investasikan dana itu di dalam suatu bentuk aset gitu. Karena amannya itu tadi saya bilang ada risiko ya. Yang pertama jelas kalau kita nabung di bank, nabung saja, itu ada risiko pasti kena biaya administrasi dan pajak. Itu pasti. Coba aja cek di rincian mutasi teman-teman ya yang punya bank. Gajian berapa, potongannya berapa gitu. Kemudian yang kedua memang eh, apa namanya, kalau kita menempatkan dana di bank itu ada kecenderungan kita itu untuk membelanjakan sesuatu karena saking mudahnya diakses. Jadi misalnya nih Mas Sofyan jarang megang uang 10 juta. Tiba-tiba ada dana masuk 10 juta dari hasil proyek mana gitu ya. Kalau Mas Sofyan naruh di bank saja, disimpan saja di situ ya, dititipkan di bank, itu ada kecenderungan untuk narik duit ATM, transaksi apa. Apalagi sekarang ada kemudahan mobile banking, top up ini, top up itu, beli ini, beli itu. Pasti habis. Makanya sisihkan, jangan sisakan. Jadi misalnya teman-teman punya uang, ditempatkan di tempat yang memang susah untuk kemudian kita harus mengambilnya. Salah satunya tadi kita investasikan ke SBN. Itu nggak mungkin bisa diambil sampai periodenya lunas. Tetapi returnnya akan nambah terus tuh, dibayar tiap bulan. Jadi misalnya kuponnya adalah 6,2% atau 6% lah ya, yang paling kecil 6% dibagi 12 adalah 0,5. Itu terakumulasi tuh di tabungan nanti. Jadi biaya pokoknya nanti yang kita misalnya investasi kan minimal 1 juta kalau nggak salah di SBN. Kalau di SBN ya segera beli gelondongan yang banyak gitu, jangan yang satu. Karena periodenya terbatas dia kalau di SBN itu. Nah, kalau yang kedua yang paling aman ya di reksadana pasar uang, tetapi yang syariah. Dari teman-teman banyak kok reksadana syariah di pasar uang. Itu tabunglah yang tadi nominalnya harus sama terus. Misalnya komitmen kita adalah tahun depan harus umroh. Untuk kebutuhan umroh 30 juta. Nah, berarti kita butuh 1,5 juta tuh minimal untuk bisa disisihkan mulai dari sekarang. Sisihkan terus di reksadana pasar uang. Insya Allah tahun depan itu returnnya akan naik terus tuh. Nggak ada reksadana pasar uang returnnya turun tuh nggak ada. Pasti naik. Grafiknya itu selalu menanjak. Nah kemudian kalau sudah tersimpan di reksadana pasar uang kan kalau kita mau redeem kan kecuali dana darurat benar ya kita membutuhkan mendesak ya apa boleh buat itu ya. Tetapi kalau yang namanya sudah kita niatkan, mestinya itu akan terjaga gitu ya, sampai 1 tahun misalnya, atau 6 bulan berarti kita tinggiin nilai investasinya.
begitu. Kira-kira menjawab nggak ya? Ya, menjawab Pak ini. Ini mungkin tadi ada sedikit informasi dari dari Ibu Murniati Pak terkait dana talangan. Kalau misalnya dana untuk haji itu diperbolehkan secara dalam fatwa DSN MUI dengan tetap memperhatikan kemampuan harta nasabah. Namun ya tetap sebaiknya dalam perencanaan keuangan syariah sebaiknya dihindari. Ini ada sedikit info. Oh iya, Bu Mo ini senior saya kayaknya ya. Iya, setuju ya Bu Moni. Saya sendiri sebenarnya tidak setuju dengan adanya dana talangan. Kenapa? Karena itu akan apa ya, mengurangi hak-hak teman-teman yang seharusnya dia bisa berangkat lebih cepat, tapi karena ada talangan ini bahaya nih. Membuat antrian kita itu makin mengularnya menggila. Kemarin saya cek ya di websitenya Siskohanya Kemenak itu untuk daftar untuk porsi jadwal keberangkatan. Kalau kita ambil sekarang itu berapa sih tahun ngantrinya? Ternyata ada loh yang di atas 43 tahun. Ya kalau misalnya sekarang umur saya taruhlah 38 tahun ya, ditambah 40 tahun gitu. Berarti umur saya 70 tahun nanti akan berangkat. Kan bisa jadi saya umur 50 aja belum tentu masih ada gitu kan. Iya. Nah, ini yang kemudian saya pribadi sangat tidak setuju dengan adanya konsep dana talangan, tetapi dana talangan yang dimaksud adalah menggunakan dana kerabat, saudara atau orang tua ya nggak masalah menurut saya. Jadi artinya kita pinjaman sesaat untuk mendorong kan tolong menolong dalam kebaikan, terutama di dalam keluarga kan sangat dianjurkan ya. Jadi saya kira itu menjadi hal yang berbeda karena toh kita ngantri untuk keberangkatan juga masih lama dan kita juga komitmen gitu ya karena sama keluarga sendiri pasti pengen tidak merugikan keluarga kita gitu ya, gitu sih. Oke Pak, mungkin ini tadi ini pertanyaan terakhir nih Pak dari Mas Leonardi Yuda. Izin bertanya, maaf bro, gabung apa itu SBS? Oh, mungkin SBSN mungkin Pak ya. Ini tadi ada. SBSN. Iya, mestinya ini baru gabung. Mungkin Oh sekali iya. lagi sebagai sekalian closing statement-nya nih Pak sebelum ditutup. Oh iya Pak Sofyan. SBN itu surat berharga negara. Kalau SBSN itu surat berharga syariah negara. Ya sebenarnya sama ya. Surat berharga negara itu kan ada yang global, ada yang retail. Nah, retail itu artinya yang kecil-kecil yang kita warga negara bisa beli gitu ya. Kalau global biasanya diterbitkan ke luar negeri. Ada loh suku negara yang global dan laku keras gitu ya di luar negeri. Ya memang ternyata kita nggak bisa beli gitu. Kecuali kita memang investor yang profesional dan punya modal besar bisa beli kita. Tapi kalau yang retail memang bukan dibatas sih, nilainya itu bisa beli kecil gitu. Pemerintah memberikan batasan paling kecil itu kalau nggak salah 1 juta sehingga paling bisa diakses gitu. SBSN. Jadi SBSN itu ya sebenarnya nanti nama-namanya macam-macam, ada suku tabungan, ada suku retail, ada macam-macam yang bisa dibeli oleh teman-teman di investor sebagai investor gitu ya. Mungkin Pak Sufyan punya pengetahuan yang lebih Oh dalam iya, juga terkait dengan SBSN. iya. Oke. Oke Pak, mungkin ya untuk SBSN itu kan ada 2 seri ya untuk retail sebenarnya. Ada satu CWLS tapi returnnya itu nggak dapat, kita diwakafkan. Oh iya, Jadi yang wakaf mungkin ya. iya. Jadi untuk eh, beberapa bulan lagi sepertinya nanti ada penerbitan juga sih Pak terkait suku retail seri 11 atau 11 kalau nggak salah ya Pak. Nah mungkin karena ini waktu kita udah eh, sampai ke sesi akhir nih Pak Oh iya, iya, iya. rencananya. Mungkin ada closing statement dari Pak Agus terkait perencanaan keuangan Ya, haji. yang bicara soal haji dan umroh sekali lagi itu diniatkan dari sekarang. Ini ada adagium ya, yang mungkin teman-teman juga pernah dengar. Jika kita melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain, insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak orang lain dapatkan suatu saat nanti. Artinya, kalau kita sudah memulai investasi sekarang untuk mendaftar haji, untuk mendapatkan porsi, barangkali teman-teman seumuran kita itu juga belum kepikiran loh untuk daftar haji. Sehingga ketika kita nanti berangkat haji, loh kok kamu udah haji gitu ya?
tiba-tiba kok saya belum daftar haji, itu ada kekecewaan sendiri bagi teman-teman kita. Tapi itu bukan kemudian menjadi sesuatu yang pantas untuk kita ujub ya, tetapi dari kita niatkan untuk kemudian bisa melakukan perencanaan keuangan dengan baik, jangan berhambur-hamburan. Kita kalau kita mau liburan, mau healing, mau nge-award tiket Coldplay aja siap untuk jor-joran gitu ya. Saya kira baiknya sih ya kita tetap sisihkan untuk sesuatu untuk manfaat diri kita sendiri. Terus yang kedua, pastikan ya kalau kita mau memilih lembaga umroh, lembaga yang kita percaya haji, itu benar-benar yang benar-benar sudah track record-nya yang teruji ya. Jangan yang menawarkan yang murah, karena yang murah itu bukan pasti, tetapi ada sesuatu yang banyak dipertanyakan sebenarnya. Kenapa kok dia bisa murah? Kok bisa gini? Kok bisa gini? Nanti khawatirnya ternyata di sana kita ditelantarkan tersesat kayak mama yang banyak banget dia mama tersesat nggak digandeng sama itu pemandunya. Ya itu ya Mas. Jadi prinsipnya saya ingin membagi saja di sesi ini bahwa saya punya pengalaman negatif terhadap lembaga Biro Perjalanan Umroh, jangan sampai terjadi. Dan untuk haji, saya mohon juga doaannya semoga tidak ada halangan. Kemungkinan saya di umur 2027 itu kemungkinan saya di umur berapa ya? Di umur 40-an lah ya, 41 itu insya Allah sudah haji. Nah itu kan masih muda hitungannya ya. Pasti nanti akan banyak yang iri tuh teman-teman saya. Karena mereka mungkin baru kemarin pada daftar berangkatnya 20-30 tahun yang akan datang. Kecuali mereka ngambil furoda, tapi ya konsekuensinya kan mahal banget ya, 300-400 juta. Gitu. Itu Mas Sofyan ya. Oke, baik Pak Agus, terima kasih atas sharingnya terkait perencanaan keuangan dan haji ini. Semoga semuanya apa yang kita diskusikan pada hari ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Amin, dan ya, buat teman-teman semua yang berencana untuk umroh dan haji semoga dimudahkan. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, mungkin untuk sesi IG Live kali ini saya kira saya cukupkan. Nah, buat teman-teman kalau misalkan mau belajar investasi boleh dibaca Highly Pasar Modal Syariah dan jangan lupa investasi di produk pasar modal syariah juga ya. Oke, mungkin Pak, terima kasih sekali lagi atas sharingnya. Terima kasih buat ya, teman-teman kita sudah diundang. Iya, Pak. Ya. Nanti kan IG Live selanjutnya akan segera kita publish. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir partisipasinya. Oke, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Oke, saya izin, Sufyan izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit ya. Assalamualaikum.